Ada apa dengan desa? Takut sama orang yang kritis kan? Nah, itulah. Kenapa ya? Nah, itu kan. Kalau baik, pemerintahan desa itu nggak harus takut dengan orang yang kritis kan? Nah, Kan? Jadi jangan takut berbicara untuk kritis kalau kita di posisi yang benar. Saya melihat BPD itu hanya berdiam di kantor menerima aspirasi atau menerima kedatangan masyarakat. Cobalah kita rubah paradigma itu untuk datang ke masyarakat, ke lingkungan yang pernah memilih kita. Karena kita keterwakilan dusun itu, kita harus datang kan, mengetahui, memotivasi lingkungan gimana lebih baik untuk desa, bersinergis untuk desanya gitu kan. Bersinergis itu kan bukan hanya dengan desa, dengan pemerintahan bukan, tapi Masyarakat harus juga. dengan masyarakat juga. Sosok BPD itu banyak dicitrakan sebagai penjegal kebijakan desa. Ini terjadi di mana-mana. Saya dengar kabarnya, Kang. Sebegitu menakutkankah BPD di mata pemerintah desa? Padahal kita kan tugasnya mengawal, membantu gitu kan. Iya. Bukan BPD-nya yang harus ditakutin, tapi orangnya katanya, kata pemerintahan desa itu. Itu kan. Saya nggak pernah berbicara masalah pemerintahan desa atau kebobrokan desa, nggak pernah koar-koar. Tapi mungkin saya bisa kritis kalau bisa masuk di jajaran anggota BPD. Justru kita itu kan ingin membantu. Nah itu. Memperbaiki hal-hal yang kurang, apa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, gitu kan. Jadi pada intinya BPD ini adalah mitra kan ya. Iya, mitra. Kita satu keluarga gitu kan di pemerintahan desa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya pamirsa, pamirtub dimanapun Anda berada. Selamat menonton YouTube Sagalur, YouTube podcast Keranca Ekekan. Kali ini saya berada di rumahnya salah satu tokoh yang cukup terkenal di Ranca Ekek. Amin. Dengan Kang Sabta Borneo. Ya, malam ini kita akan berbincang seputar Badan Pemusyawaratan Desa yang tentu saja sosok narasumber ini adalah sebagai calon anggota BPD Desa Ranca Ekek Kulon. Beliau Kang Sabta Borneo. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah kok sehat kan. Sehat. Sibuk apa? Ya nama nganggur we Kang. Untuk pemenangan Pangintan Kukurilingan kampanye sakedik-sakedikeun. Bagaimana persiapannya, Abang? Tapi ngomong-ngomong ini ada yang menarik nih. Asli itu nama Kang Sabta Borneo itu? Asli Kang. Kaleresan asli mah Sunda, Ibu Rama Sunda, cuman bapak nujut dinas di Kalimantan. Lahir di Kalimantan gitu. Janten dipaparin nami eta teh karena kelahiran gitu. Kelahiran di Kalimantan waktu si bapak dinas di sana. Jadi Sabta Borneo itu dari Borneo-nya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Hadirus alhamdulillah kasumpingan Bapak BPD terpilih di Desa Ranca Ekek Kulon, Ranca Ekek Wetan ya Kang. Kang Adi Nurdin teh alhamdulillah Kang manawi tiasa katularan dia. Rezeki sareng milikna. Alhamdulillah insyaallah lah. Milik mah dalam artiannya orang pada untuk masyarakat. Mohon insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ceneng lah. Masa pertama mau mirip deh masyarakat lagi sudah mengenal sosok beliau ini kiprahnya di Ranca Ekek. Tuh persiapan? Alhamdulillah persiapan untuk penyusunan tim mulai merapat-rapatkan barisan alhamdulillah lancar Kang. Malahan udah ada pergerakan dari tim-tim untuk pemenangan kita gitu. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan di hari tanggal 2 Agustus ntar bisa terpilih dan bisa memenangkan dalam kontestasi ini. Amin. Tentunya
banyak yang ditawarkan untuk masyarakatnya, karena ini yang terusnya adalah dari kakak Kang ya. Dari per kakak tentunya punya jurus atau punya hal-hal yang ditawarkan nih. Apa yang ditawarkan? Kalau calon lain mah bicara tentang visi misi. Nah, Kang Sabta ini apa yang mau ditawarkan ke masyarakat? Intinya untuk merubah paradigma atau pemikiran masyarakat itu bahwa BPD itu adalah sebagai penerima penyerapan aspirasi masyarakat, kan. Bukan masyarakat yang harus datang ke desa ataupun ke kantor BPD, tapi diupayakan BPD itu datang ke lingkungan terpilihnya gitu, kan, untuk menyerap aspirasi. Contoh, mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan sekali kita suan ke daerah pemilihan seperti RW-RW-nya gitu. Reses lah, reses lawan bahasa kerenna, dewan mah gitu, kan. Ya, fungsinya bukan hanya untuk menyerap aspirasi atau apa ya, Kang, tapi untuk mengetahui kendala ataupun perkembangan di masyarakat itu sendiri. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan itu sendiri harus kita serap dengan sebaik-baiknya gitu, kan. Jangan hanya menunggu bola tapi jemput bola untuk menyerap aspirasi itu, kan. Intinya seperti itu untuk merubah paradigma itu. Kan sekarang mungkin tiap BPD yang berkembang di lingkungan desa ataupun di Kecamatan Rancaikek aja ya, Kang ya. Saya melihat BPD itu hanya berdiam di kantor menerima aspirasi atau menerima kedatangan masyarakat. Cobalah kita rubah paradigma itu untuk datang ke masyarakat, ke lingkungan yang pernah memilih kita. Karena kita keterwakilan dusun itu, kita harus datang, kan, mengetahui, memotivasi lingkungan gimana lebih baik untuk desa, bersinergis untuk desanya gitu, kan. Bersinergis itu kan bukan hanya dengan desa, dengan pemerintahan bukan, tapi masyarakat harus juga. Dengan masyarakat juga. Penunjang untuk kemajuan desa itu masyarakat itu sendiri, Kang. Bukan hanya pemerintahannya, bukan tertib administrasinya aja, tapi warga juga harus ditertibkan, gitu, kan. Selama ini Kang Sabta melihat berarti itu ada yang katakanlah kurang berjalan juga partisipasi masyarakat. Berarti diharapkan sosok-sosok BPD ini aktif terjun ke lapangan juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Iya, seperti itu. Selama ini pembangunannya menurut Kang Sabta itu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi nggak gitu di desa Rancaikek Kulon sendiri, khususnya di Rancaikek Kulon ataupun satu kecamatan ini, tiap-tiap desa itu peningkatan untuk perbaikan mau taraf ekonomi ataupun lingkungan itu dari segi segala macam itu harus ditingkatkan, kan. Karena mungkin jangan berkata efisiensi anggaran ADD itu dikurangi, kan banyak lah itu lubang-lubang dana yang lain gitu. Sumber dana itu kan lubang-lubang gitu. Jadi jangan hanya berbicara, kadang kan desa itu ataupun masyarakat, oh iya diefisiensikan ini anggaran desa ataupun segala macam. Nggak harus seperti itu juga mungkin gitu, kan. Masa gubernur aja bisa, gitu kan. Masa kita di lingkungan yang mungkin ya, Kang, kita bekerja dengan gotong royong ataupun segala macamnya, tingkat kebersamaan itu harus lebih ditingkatkan gitu, Kang. Itu aja, Kang. Ingin lebih baik itu untuk kemajuan desa, bersinergis lah antara pemerintahan desa, baik dalam hal bencana, prestasi yang ada di masyarakat, anak-anak yang berprestasi harus ditingkatkan, ditunjang juga gitu, Kang. Dengan efisiensi itu bukan hanya masalah anggaran lah. Karena anggaran diefisiensikan, kita mengurangi jatah, enggak seperti itu. Nah, ini ada sebuah pandangan yang agak kurang tepat juga di hampir bukan hanya di desa kita saja, Kang Sabta. Ya.
sosok BPD itu banyak dicitrakan sebagai penjegal kebijakan desa. Ini terjadi di mana-mana. Saya dengar kabarnya, Kang. Sebegitu menakutkankah BPD di mata pemerintah desa? Padahal kita kan tugasnya mengawal, membantu gitu kan. Iya. Bukan BPD-nya yang harus ditakutin, tapi orangnya, katanya, kata pemerintahan desa itu. Itu kan, Kang. Kalau BPD-nya yang manggut iya, yang hanya jadi ayam pejantan gitu kan. Iya. Jadi bukan sosok BPD-nya, bukan organisasi BPD-nya. Organisasi BPD itu tergantung orang-orang di dalamnya. Apakah bisa kritis? Gitu kan, Kak? Apakah bisa merubah suatu pemikiran-pemikiran yang lebih ekstrim lagi untuk kesejahteraan masyarakat? Walaupun mungkin dianggapnya kurang menunjang untuk pemerintahan desa atau kurang mendukung untuk pemerintahan desa. Tapi kan mungkin pemikiran-pemikiran ekstrim itu bisa berdampak bagus untuk masyarakat. Jadi kritis itu bukan artinya melawan ya, bukan. Tapi memperjuangkan apa yang jadi keinginan masyarakat. Ya. Jadi kadang kita itu calon ya, Kang, yang mungkin dianggap kritis, kadang-kadang dijegal mungkin, kata Kang gitu ya. Penjegalan itu karena apakah orangnya tersebut kritis atau takut karena orang itu kritis kalau udah masuk BPD. Nah, ini nih. Kan gitu pertanyaannya. Saya nggak pernah berbicara masalah pemerintahan desa atau kebobrokan desa, nggak pernah koar-koar. Tapi mungkin saya bisa kritis kalau bisa masuk di jajaran anggota BPD. Justru kita itu kan ingin membantu. Nah itu. Memperbaiki hal-hal yang kurang, apa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, gitu kan. Jadi pada intinya BPD ini adalah mitra kan ya. Iya, mitra. Kita satu keluarga gitu kan di pemerintahan desa itu. Mungkin Kang di pemilihan ini di Desa Rancake Kulon yang menggunakan kakak ya Kang. Adalah mungkin orang desa ataupun kadesnya itu bermain juga untuk mengarahkan satu calon. Mungkin beda dengan di tempat Akang yang di Desa Rancake Wetan ya Kang ya. Apa sama? Ada lah. Biarkan masyarakat menilai informasi gitu. Intinya adalah dinamika politik gitu ya. Yang namanya dinamika politik di negara kita, jangankan yang di atas, yang di bawah kita aja setingkat desa. Panasnya, padahal kita mah enjoy aja gitu. Enjoy. Ya itulah. Ya mungkin masyarakat terutama yang mengamati, mencermati perpolitikan kita di tingkat nasional, daerah sampai ke tingkat desa, mungkin sudah pada mengerti ya dinamika politik seperti ini. Tapi pada dasarnya kita di lingkungan pemilihan saja yang bertarung gitu. Diharapkan setelah terpilih atau tidak terpilih, kita satu lagi gitu ya. Kita bagaimana membangun desa. Akang ketika nanti di BPD berkiprah menyuarakan aspirasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar, tetap gitu kan memberikan masukan ke pemerintahan. Kritis itu bukan berarti mengorek kejelekan gitu kan, tapi ikut bersuara untuk memperbaiki itu. Ada apa dengan desa? Takut sama orang yang kritis kan? Nah itulah kenapanya. Nah itu kan, kalau baik pemerintahan desa itu nggak harus takut dengan orang yang kritis kan? Gitu kan? Kalau buruk takutnya gimana gitu? Apakah dari anggaran-anggaran itu sendiri ada yang diselewengkan sedikit-sedikit, ya terserah itu mah, gitu kan Kang. Jadi jangan takut berbicara untuk kritis kalau kita di posisi yang benar. Itulah sosok Kang Sabta ini. Sebelum lanjut, pemirsa sekalian, khususnya warga Rancake, ini ada Indo Kopi nih, kopi Arabica, Robusta juga ada Kang ya?
Arabica cuman Arabica. Cuma Arabica tuh spesialis Arabica Indo Kopi. Ini dari daerah mana, Kang? Dari daerah Babakan Loa ini teh. Kopinya bijinya dari naon teh? Majalaya apa sih? Oh, Ibun. Kawah Kamojang. Kawah Kamojang. Nah, ini pemirsa sekalian wargi Rancakek, khususnya Alindo Kopi nih, dari reng-rengannya Kang Sabta, ya binaannya UMKM binaannya Kang Sabta juga. Bisa dibeli di mana, Kang? Di Babakan Loa. Babakan Loa ini, wargi-wargi yang sekitaran Babakan Loa atau di Rancakek nih, ada Indo Kopi. Mantap lah, dijamin lah. Nah, nih iklan, mantap. Lanjut Kang, seputaran ini. Yang seandainya ini ya, kita tidak tahu ya, mudah-mudahan Kang Sabta juga terpilih seperti halnya saya yang punya keterpanggilan ya. Nah, kalau kita tidak terpanggil atau mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut berkiprah mah mungkin sudah penghasilan Kang Sabta sudah dibandingkan gaji insentif mah wah jauh. Jauh. Nanaonan gitu. Nanaonan gaji saeutik lieur loba gitu ya. Loba nyerap aspirasi. Mau masyarakat kaya kieu kudu itu kudu kieu. Salah dicarekan. Salah dicarekan. Itu berarti man otomatis berangkat dari keterpanggilan dan kepedulian. Nah, kalau kepedulian sudah ada di zona nyaman saja. Zona nyaman dengan ya usaha sudah berjalan, sudah establis gitu kan. Ya. Nah, ini karena deui gitu. Itu program-program kira-kira seandainya terpilih dan jadi DPD, apa yang akan lakukan? Program-program apakah dari visi misi itu atau perencanaan apa yang kira-kira akan pertama kali akan dilakukan Kang Sabta? Intinya Kang radikalna badannya ngarubah banget BPD eta sendiri gitu. Jadi citra di masyarakat bahwa BPD itu tidak bekerja nanaonan aya hak pilih jeung pemilihan BPD oge cenah gitu. Da salila ieu BPD mah teu gawe ngan saukur kumaha desa kan gitu. Kumaha pemerintahan desa eta we lah intina mah. Masalah program khusus kan sebenarnya. Lamun urang daek turun pasti aya program. Ayo. Gitu kan? Banyak. Ningali kendala di lapangan mereka ngari masalah program mah. Teu kudu program khusus ayeuna cek paribasana adu bulatuk naon segala macem gitu. Ngan saukur istilahna boa geus jadi mah. Tanah mah gitu kan. Mending keneh engke we penyerapan aspirasi naon anu di lingkungan anu dibutuhkeun. Kendala naon anu di lingkungan anu dibutuhkeun. Gitu kan. Intinya kan gitu. Cobalah simpel nama umum nama gitu kan. BPD daek turun we ka lingkunganana eta we kan. Lain BPD anu narima ngan setoran hunggul gitu kan. Nah, berarti kan tugas BPD itu beratnya selain memang menjalankan tupoksinya ya. Tupoksi tugas pokok fungsi baik itu dari segi legislasi, aspirasi dan pengawasan. Beratnya itu kita bagaimana bisa meyakinkan masyarakat memperbaiki citra yang selama ini kurang bagus gitu ya. Masyarakat bagaimana fungsi sekarang ya bukan berarti jelek gitu, tapi belum berfungsi dengan maksimal. Bagaimana Kang meyakinkan gitu ke masyarakat? Meyakinkannya sekarang sebagai calon apa sesudah? Ya baik sebagai ataupun sesudah. Dengan visi umum itu kan. Saya berusaha turun untuk datang ke warga per 6 bulan sekali. Maksimal, minimalnya 3 bulan sekali saya turun di lingkungan daerahnya. Dengan ada intensif, katanya berapa kan? Intensif 1 juta sekian. Serius, saya katanya 1 juta. Meureun lamun 3 bulan cukup lah keur ngariungkeun tokoh masyarakat RT untuk menyerap aspirasi gitu kan. Intina mah eta we. Untuk meyakinkan nama. Jadi ulah nyebutkeun BPD
ngan saukur tuk cing dibentuk nganten caricing dadang nerima setoran we Kang caricing di kantor anu salare anu ngarinung kopi gitu nya sok tinggal ku Kang di desa Rancage Wetan bener sarua teu kitu sarua jeung kulon gitu akan bae nya erek dipikir wujud oge ari saya ya ini mah bagian dari demokrasi ya bebas kan bebas. Kan menurut keyakinan saya itu mah Kang susah menurut keyakinan nggak bisa dipidana ya bener tuh Kang akan baik sama erek wujud silahkan saya mah cuman saya yang merubah pola pikir paradigma masyarakat itu bahwa BPD bekerja itu dengan sebelum saya menjadi BPD mungkin untuk meyakinkan masyarakat saya berkampanye seperti itu Kang. Mantap. Nah terakhir nih pasti akan panjang nih kita nanti sambung setelah Kang Sabta ini menjadi BPD amin. Nanti kita akan berbicara program yang real sekarang mah omon-omon ya. Omon-omon. Sekarang baru omon-omon gitu-nya. Nanti setelah kita akan berbicara panjang mengenai program dan mengenai bagaimana kita terjun ke lapangan dan kita juga pasti akan melaporkan ke masyarakat kan gitu. Nah, terakhir nih. Mangga silakan meyakinkan calon voter aja pemilih-pemilih. Akang di dusun berapa Kang? Dusun Opat. Dusun Opat, nomor urut Opat. Tuh Opat. RT Opat. Silakan Kang Sabta berkampanye lah. Silakan. Aduh, kumanya kampanyena ya teh. Asep bejaan atuh kampanyena ya. Ka para wargi dusun Opat Desa Rancage Kulon mugia tiasa milih abdi Sabta Borneo di dusun Opat nomor 4 perwakilan dusun Opat mugia tiasa didukung sareng doana amin. Ya pemirsa dicobakan dulu karena makin panjang makin di tepi jurang ya. Ini Kang sosok-sosok yang kritis dan yang sebetulnya agak-agak di tepi jurang kalau berbicara. Tapi ini adalah demokrasi bagian dari demokrasi gitu ya. Dicobakan dulu. Terima kasih sudah menonton kami dari awal sampai akhir dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan intinya mah tetap kawal kami, tetap diharapkan dukungan dan doanya. Mudah-mudahan BPD yang akan aktif atau yang terpilih, mudah-mudahan orang yang terpilih yang amanah pada pokoknya. Amin. Transparan, amanah, transparan, akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga baik di Rancage Wetan saya yang sudah terpilih dan mudah-mudahan ternular juga ke Kang Sabta di Rancage Kulon. Kita akan bersinergis ke depannya ikut sama-sama membangun Rancage Wetan dan Rancage Kulon menuju kemajuan dan yang paling penting mah keberkahan ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.